Hai, Tuan Sir kembali. Kali ini aku akan membahas 10 Pokemon terkuat es kecam. Dalam perjalanannya, Es telah mengumpulkan tim unik di setiap wilayahnya. Meskipun sekarang petualangannya telah diganti, tetapi terlalu sayang untuk tidak mengingat protagonis yang penuh usaha ini. Bahkan mungkin yang gak main game Pokemon tahu Pokemon dari series Es ini. Ia telah melatih dan berteman dengan para Pokemonnya dengan cara yang unik. Bahkan perjalanannya di wilayah baru selalu menghadirkan Pokemon baru untuk masuk di timnya. Jika membahas terkuat, sepertinya Es punya taktik yang selalu menjadikan Pokemonnya tampak sama rata kuatnya. Tapi mari kita lihat mana yang paling unggul. Sebelumnya ini hanyalah pendapat, jadi masih ada kemungkinan untuk kamu menempatkan yang lainnya. Baiklah, mari kita mulai. Ayo! Gengar. Dalam series Journey, bertahun-tahun sebelum Es bertemu dengannya, Gengar telah ditinggalkan oleh trainernya. Dalam kesendirian dan amarah itu, Gengar melatih dirinya untuk membalaskan dendamnya kepada orang yang telah meninggalkannya. Dan semua terjadi bertepatan dengan bertemunya ia dan juga Es. Yang pastinya patut untuk disyukuri bagi Gengar karena bertemu dengan seorang trainer yang amat kuat ini. Seiring berjalannya waktu, Es dan Gengar mengembangkan kebersamaan dan ikatan yang membuat Gengar cukup berbahaya ketika masuk dalam pertempuran. Pelatihan panjang serta kemampuan Giganta Max-nya memungkinkan Gengar menghadapi beberapa trainer kuat dalam perjalanannya di anime Pokemon. Bahkan beberapa kali mampu mengalahkan beberapa Pokemon kuat. Tapi ada beberapa kekalahan yang dialami Gengar karena beberapa kesalahan dan juga tipe saat berhadapan. Tetapi ia adalah salah satu yang membuat Es mampu mendapatkan posisinya sekarang. Dracovish. Terlepas dari penampilannya yang rada aneh dan agak bikin gregetan, di mana yang perfeksionis mungkin merasa penempatan tubuhnya kurang meyakinkan. Tetapi Dracovish adalah Pokemon yang imut, menggemaskan, dan selalu menunjukkan rasa cintanya kepada Es. Itu kalau ketemu Es, biasanya agak konyol. Tapi sekalinya bertarung, Dracovish pasti akan memikirkan tujuan yaitu bertempur dengan baik. Rahang Dracovish adalah salah satu fitur terkuatnya, yang pastinya rahang ini mampu memberikan kerusakan besar bagi Pokemon yang digigitnya. Salah satu yang mengancam adalah paku yang keluar dari tubuhnya yang pastinya itu membuat lawan agak terluka. Tapi sayangnya, sifatnya yang masih dibilang agak kekanak-kanakan ini membuat ia bertindak tidak rasional saat dalam pertempuran. Dan secara nggak langsung ngilangin efisiensinya sebagai petarung yang kuat. Padahal Dracovish adalah salah satu Pokemon terkuat yang tidak berevolusi. Dragonite. Nah, naga ini adalah salah satu koleksi Pokemon Ash yang paling menggemaskan. Suara dan tingkahnya bikin penonton pengen punya naga kayak Dragonite juga. Hal paling sering Dragonite lakukan adalah memeluk Es maupun Pokemon yang disayanginya, termasuk teman setimnya. Di balik tingkahnya yang menggemaskan ini, Dragonite tetaplah naga yang jika diganggu maka bersiaplah mendapatkan serangannya. Dragonite beberapa kali mampu mengalahkan Pokemon-Pokemon kuat yang dimiliki oleh beberapa gym leader, termasuk mengalahkan Dragonite Iris. Beberapa move yang ia lancarkan benar-benar berada di titik yang kuat. Tak heran terkadang Es selalu mempertimbangkan Dragonite untuk menghadapi lawannya. Satu hal yang membuat ia kurang mengeluarkan potensi penuhnya adalah kurangnya kepercayaan diri Dragonite dalam mengeluarkan kekuatannya. Ini terkadang terjadi padanya. Infernape. Berawal dari starter yang dimiliki Paul, yaitu seorang rival yang tabah dan kasar, Chimchar diabaikan dan ditinggalkan oleh pelatihnya. Karena menurut Paul, Chimchar adalah Pokemon yang lemah dan tidak membantu sama sekali. Tapi untungnya Es melihat Chimchar dengan ketulusan. Ia pun mengadopsi Chimchar dan melatihnya hingga menjadi Infernape. Nah, di evolusi inilah tingkat bahaya Infernape benar-benar keluar. Ia akan bertarung hingga titik darah penghabisan. Kemampuan Infernape sangatlah menakutkan dengan kombinasi typing yang mendukungnya. Tetapi permasalahan ada pada trauma beratnya. Ia sulit melupakan kejadian menyedihkan itu. Alhasil terkadang ini mempengaruhi ia dalam pertempuran. Sceptile. Sebelum menjadi Sceptile, Trico adalah Pokemon yang agak ceroboh. Tetapi seiring berjalannya waktu, ia pun berubah dan menjadi lebih tenang dan sangat membantu bagi Es saat mengikuti liga. Meskipun kelihatannya Sceptile sangat santai, tapi ia bukanlah Pokemon yang malas. Ia selalu bahagia jika dalam kondisi bertarung. Ia memotivasi dirinya untuk terus menang. Itulah mengapa terkadang Es selalu berpikir untuk menggunakan Sceptile ketika dalam pertempuran. Karena ia memiliki refleks yang baik dan punya gerakan yang lincah. Bahkan yang paling dikenal adalah kemenangannya dalam menghadapi seekor Pokemon mythical yang legendaris yaitu Darkrai. Ya, meskipun memang kemenangan ini pun dibantu oleh beberapa Pokemon Es lainnya. Jadi ini membuat Sceptile agak lebih mudah mengalahkannya. Apalagi Sceptile punya defense yang agak rendah. Snorlax.
Siapa yang nggak kenal Snorlax? Pemain seperti kita sangat mudah mengenalinya. Ia cukup mudah diingat, bukan saja dari desain, tapi juga dari kekuatan. Dan pada saat ia ditangkap oleh Ash di season pertama anime, orang-orang sangat bahagia. Karena seperti yang diharapkan, Snorlax sangat-sangat membantu selama pertarungan yang dihadapi Ash. Pokemon Tanky ini juga satu-satunya Pokemon milik Ash yang mempelajari move yang bervariasi. Jadi sangat memungkinkan untuk menghadapi musuh yang berbeda. Tapi sekali lagi, jika kelebihan selalu menghadirkan kekurangan, meskipun Snorlax cukup kuat, tetapi ia juga cukup malas. Jadinya agak sulit bagi Ash dalam mengandalkan Snorlax dalam pertempuran. Lucario pernah menjadi tuntutan para penggemar. Ash akhirnya pun memiliki salah satu Pokemon terkuat di Hoenn ini. Meskipun memang membutuhkan waktu bertahun-tahun hingga akhirnya Ash mendapatkan Lucario. Wajar jika ia menerima Lucario di akhir penutup kisahnya, karena Pokemon Fighting ini cukup efisien saat digunakan dalam pertempuran. Selama kebersamaannya antara Ash dan Lucario, mereka mengembangkan sebuah ikatan yang sangat dalam dan membedakan mereka dengan kebanyakan pelatih lainnya. Nah, dalam ikatan ini, mereka menggabungkan pikiran dan semangat saat dalam pertarungan. Dan pastinya ini membuat mereka hampir tak terkalahkan. Ditambah lagi, Lucario memiliki Mega Evolution yang bahkan berhasil mengalahkan Garchomp Cynthia yang sangat ikonik. Meskipun ia pun menerima kerusakan yang cukup parah juga ya kan. Jadi Lucario masih perlu mengembangkan potensinya hingga di titik teratas. Baru bisa deh dikatakan sangat-sangat kuat. Greninja. Sebelum Ash menjadi champion di Alola, Kalos League adalah pertempuran yang hampir membuatnya menjadi pemenang. Ini adalah prestasi yang cukup membanggakan bagi Ash selama petualangannya, di mana semua ini juga dimungkinkan oleh timnya dari Kalos, terutama starter water populer yaitu Greninja, di mana Pokemon ini menjadi Pokemon pertama bagi Ash yang mampu terhubung dengannya hingga level tertinggi. Persahabatan antara Ash dan Pokemonnya si Greninja yang tinggi membuat mereka mendapatkan transformasi yang khas, membuat mereka menyatu dan mendorong kekuatan yang besar. Mereka pun disebut Ash Greninja. Bahkan Ash Greninja ini sebenarnya benar-benar kuat dan bisa saja mengalahkan Charizard Elen. Tapi mungkin mereka perlu lebih ekstra berjuang dan lebih dekat untuk berada di titik teratas. Charizard juga awalnya adalah Charmander yang dibuang oleh trainernya. Sebaiknya jangan ungkit masa lalunya. Karena pada akhirnya Ash mengadopsinya dan melatih Charmander hingga menjadi Charizard yang kuat dan sombong. Sombong karena ia bahkan mengabaikan perintah trainernya sendiri yaitu Ash. Tapi itu tidak berlangsung lama. Karena pada akhirnya Ash mendapatkan kepercayaan dan rasa hormat dari Charizard. Dan berhasil menjadi Pokemon pamungkas Ash. Charizard menjadi sangat penting selama Indigo League. Bahkan kemampuannya juga sangat terpakai saat Ash berada di Unova. Meskipun kuat, posisi tidak akan mampu melampaui Pokemon utama Ash. Siapakah itu? Pikachu. Tidak perlu dirahasiakan, kalian pun akan tahu siapa yang menjadi nomor satu bagi Ash. Semua perjalanan Ash di anime dimulai saat ia menerima Pokemon yang paling setia yaitu Pikachu. Meskipun ada kalanya persahabatan mereka mulai goyah, tetapi Ash dan Pikachu menjadi tim yang tak terpisahkan selama mengelilingi setiap region. Selama petualangan mereka, Pikachu telah banyak melawan Pokemon-Pokemon kuat, jangan hitung Snivy, dan berhasil mengalahkan mereka. Pastinya setiap pertempuran yang Pikachu alami semakin menambah kekuatan dan pengalamannya. Ia tidak hanya menghadapi Pokemon biasa, tetapi juga menghadapi Pokemon legendary yang sangat kuat. Semua ia kalahkan hingga penggemar kebingungan mengapa tikus listrik itu sangatlah OP. Tapi satu pertempuran paling berkesan bagi Ash dan Pikachu adalah ketika berhasil mengalahkan Leon dan Charizard-nya. Membuat mereka dinobatkan menjadi juara dunia Pokemon. Tidak akan ada yang menggantikan Pikachu Ash yang sangat kuat. Dan itulah beberapa Pokemon terkuat yang dimiliki oleh Ash Ketchum. Pastinya banyak pelajaran yang bisa diambil dari seorang Ash. Bagaimana ia pada akhirnya menggapai mimpinya selama bertahun-tahun mengejarnya. Ya jangan bahas umurnya. Ash banyak berlatih serta selalu mencari cara ketika ia kalah dalam pertempuran. Ia memikirkan strategi tanpa sepengetahuan orang-orang. Dan pastinya menggunakan Pokemon yang ia dapatkan sebaik mungkin. Pada akhirnya saat ia banyak mendapatkan pelajaran, maka mimpinya pun mulai tercapai. Semoga kalian menyukai video hari ini. Siapa nih menurut kalian Pokemon Ash yang paling kuat? Baiklah, Tuan Sir pamit. Dadah!